kalau berbicara tentang akad salam ini kan akad yang paling mudah dalam Islam. Terutama akad salam ini hanya perlu ada yaitu penjual, pembeli dan juga sigot. Nah, sigot itu apa? Sigot itu akad. Akad yang di situ menjelaskan bahwasanya ketika terjadi akad salam, jual beli menggunakan akad salam itu, sigot itu harus benar-benar dua orang itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcast bersama Hima, podcast bersama Kasih Hima. Bintang tamu kali ini ada Mas Muhammad Sifa. Selamat datang Mas di Fakultas Ekonomi. Siap, terima kasih. Mas Sifa ini merupakan korek FOSE Jateng. Mungkin bisa dijelaskan sendiri buat teman-teman yang belum tahu FOSE itu apa sih FOSE gitu Mas? Oke, kalau dari FOSE sendiri itu kepanjangannya adalah Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, yang mana memang dari FOSE itu ada beberapa tingkatan. Kalau dari tingkat universitas itu ada yang namanya KSEI, yaitu Kelompok Studi Ekonomi Islam. Kemudian kalau di tingkat komisariat itu ada FOSE Komisariat. Kemudian kalau di provinsi itu ada yang namanya FOSE Regional, dan pun ada yang namanya FOSE Nasional, yaitu di tingkat pusatnya gitu. Kalau FOSE. Untuk posisi Mas Sifa sendiri nih di FOSE ini sebagai apa, di posisi apa gitu Mas? Kalau posisi saya sendiri itu sebagai koordinator regional, yaitu yang memimpin di regional Jawa Tengah, dan itu prosesnya itu ada di musyawarah regional. Jadi ketika musyawarah regional itu ada pemilihan untuk koordinator regional, dan alhamdulillah di tahun 2023 di bulan Oktober lebih tepatnya di UIN Wali Songo Semarang waktu itu terpilih menjadi mandataris koordinator regional di periode 2023-2024, dan untuk FOSE Regional Jawa Tengah ini membawahi kurang lebih 32 KSI di 32 universitas, dan salah satunya adalah KSI Hima FE Unisula. Gitu. Mungkin ini buat teman-teman yang belum tahu sudah dijelaskan oleh Mas Sifa. Nah, untuk kali ini, podcast kali ini membahas lebih tepatnya apa ya? Fikih muamalat gitu Mas lah. Nah, untuk pandangan Mas Sifa pribadi ini membahas tentang fikih muamalat itu pandangannya seperti apa gitu sih Mas? Kalau perihal fikih muamalah di zaman modern ini ada beberapa pandangan yang banyak banget sebenarnya, pandangan tentang fikih muamalah daripada mungkin dulu para sahabat pun, dari Nabi Muhammad sendiri pun juga mengajarkan kita tentang fikih muamalah gitu. Tapi kalau kita melihat perkembangan untuk saat ini fikih muamalah, kita harus secara istilah terlebih dahulu. Kalau fikih itu kan kalau dalam pemahaman kita adalah sebuah pemahaman gitu, yang mungkin dari para sahabat terdahulu juga sudah memberikan contohnya lah. Tapi dalam hal muamalah ini kan mengalami perkembangan yang cukup pesat dan juga sistematis, mengikuti perkembangan zaman di beberapa era gitu. Nah, dalam muamalah sendiri itu adalah sebagai tata cara kita untuk berinteraksi maupun melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain, yaitu kegiatan sosial seperti itu. Nah, dalam pemahaman fikih muamalah sendiri bisa diartikan bahwasanya yaitu adalah sebuah pemahaman daripada manusia yang berinteraksi dengan manusia yang lain gitu, tapi dengan beberapa prinsip. Ada beberapa prinsipnya, itu yang pertama ada prinsip keadilan. Kemudian ada prinsip juga, yaitu adalah kesetaraan, dan itu kan sekarang menjadi beberapa isu yang cukup menarik. Kemudian juga ada prinsip yang di situ ada larangannya, yaitu adalah seperti larangan untuk riba, kemudian gharar, maisir dan sebagainya. Nah, itu ada beberapa prinsip yang memang ada di fikih muamalah gitu, dan itu harus menjadi pemahaman kita ataupun bisa menjadi sebuah pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama berinteraksi kepada manusia gitu. Gini, tadi kan Mas Sifa menyinggung tentang perkembangan zaman ya. Mungkin pada zaman Nabi dahulu itu kan belum ada yang namanya belanja online gitu Mas. Itu kan kalau diibaratkan dimasukkan ke dalam fikih muamalat, itu kan masuknya ke salam Mas ya, mungkin ya. Akad salam. Nah, mungkin dari sudut pandang Mas Sifa sendiri, gimana ini akad salam jika sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan fikih muamalah gitu, apa efeknya di masyarakat sendiri? Sedangkan kan
di akad salam kan barangnya harus jelas atau mungkin orang yang sudah tahu begitu Mas, dengan apa ya, regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh syariat gitu Mas. Iya. Kalau berbicara tentang akad salam, ini kan akad yang paling mudah dalam Islam. Iya. Terutama akad salam ini hanya perlu ada ya, yaitu penjual, pembeli dan juga sigot. Nah, Iya. sigot itu apa? Sigot itu akad. Akad yang di situ menjelaskan bahwasanya ketika terjadi akad salam, jual beli menggunakan akad salam itu, sigot itu harus benar-benar dua orang itu tadi, penjual dan pembeli itu juga harus memiliki pemikiran ataupun istilahnya tuh balik gitu, sudah memiliki rasionalitas lah dalam menjalankan kehidupannya gitu. Nah, dalam akad salam ini sigotnya itu tidak hanya tadi ada penjual dan pembeli, tapi juga harus ada barangnya. Barangnya itu harus yang pertama jelas dalam artian apa? Ketika mungkin tadi pembelian online itu kita harus teliti karena banyak banget kemudian kasus sekarang ini. Mungkin yang viral itu ya, ibu-ibu ketika menggunakan pay letternya, pembayaran itu menggunakan COD, cash on delivery, itu kan biasanya barangnya tidak sesuai, pengennya dikembalikan, padahal itu kan tidak bisa. Nah, itu para konsumen ataupun masyarakat ini harus lebih jeli untuk sekarang ini, terutama ketika membeli online. Yang pertama itu pahami keterangan produk yang ada di marketplace itu. Mungkin deskripsi produknya itu harus benar-benar dipahami. Kemudian juga selain itu ya juga bisa tuh dari konsumen itu melihat daripada review konsumen di komen toko online-nya itu, marketplace-nya itu, sehingga bisa selain tadi memahami deskripsi produk yang sesuai dengan kebutuhan, tapi juga bisa melihat review dari konsumen yang lain yang telah membeli produk itu sebelumnya, sehingga tidak terjadi tadi miskomunikasi ataupun pengembalian barang yang sebenarnya itu kalau sistem COD kan nggak bisa, tapi kalau mungkin sistem yang transfer dan sebagainya itu kan juga ada syarat dan ketentuannya dari marketplace itu sendiri gitu. Kalau akad salam sangat mudah, tadi ada penjual, ada pembeli, kemudian ada sigot akad di situ. Yang penting kan ada yang jual dan ada yang beli. Dan ada kata apa akad pesen lah, akad transaksi gitu ya. Mungkin tadi kan ada pesan dari Mas Siva, mungkin buat yang teman-teman mau beli online harus lebih jeli dalam memperhatikan produk, memperhatikan deskripsi produk. Ya, ini tadi kan bicara tentang akad sendiri sih Mas. Nah, untuk sekarang ini marak yang namanya pinjol sendiri itu Mas. Itu kan gimana Mas ya? Mungkin buat orang awam ini pinjol itu sangat mudah gitu loh Mas. Nah, ini kan bisa menjadi budaya yang buruk untuk orang, misal mau pinjam itu gampang kan, jadi orang berbudaya mudah untuk berhutang gitu. Untuk pandangan Mas Siva sendiri, pinjol itu gimana Mas? Kalau pinjaman online itu kan kita harus pahami dulu ya, kenapa masyarakat kita itu sangat istilahnya tuh gemar sekali pinjol. Itu ada beberapa penyebab yang pertama pasti karena mereka terdesak kebutuhan, karena memang masyarakat kita ketika memang sedang butuh banget, entah itu untuk biaya rumah tangga, entah itu untuk biaya pendidikan anak, ataupun bahkan keperluan-keperluan yang mungkin mereka sendiri juga tidak ada di list planning keuangan mereka. Seperti contoh mungkin ada transaksi apa gitu kan, mungkin mereka ada yang pinjam dari saudara tapi mereka nggak punya, tapi saudara itu harus benar-benar butuh sehingga mereka mengusahakan gitu. Itu kan juga bisa memaksa mereka menjadi penyebab daripada masyarakat itu untuk pinjol. Tapi dari segi Islam sendiri untuk pinjaman online itu boleh, tapi tadi dengan syarat-syarat yang mungkin harus mengikuti syariat gitu. Terutama sekarang pun banyak banget kok situs maupun aplikasi pinjaman online yang itu sudah bersyariat, dalam artian sudah mendapatkan izin baik dari OJK maupun dari MUI sendiri untuk dapat melaksanakan transaksi online tadi. Karena pinjol ini kan bisa dibilang juga sebagai financial technology ya, sehingga masyarakat kita juga ternyata udah aware tuh dengan financial technology. Nah, dari saya pribadi untuk pinjol yang memang mungkin kalau kasus yang negatif itu kan masyarakat kita pinjol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi tidak digunakan untuk suatu hal yang produktif ya, tadi digunakan untuk suatu hal yang konsumtif. Dalam artian
mereka meminjam uang pinjol, ya udah mereka gunakan untuk kebutuhan mereka. Tapi setelah itu mereka habis, mereka ternyata nggak kerja, nggak memiliki pendapatan dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah hal yang salah ketika masyarakat pinjol. Nah, sehingga mungkin regulasi yang ada sekarang, terutama setiap situs pinjaman online maupun aplikasi pinjol, itu harus ada yang namanya sertifikat daripada OJK untuk perizinan dari pinjol sendiri. Kemudian juga kalau pinjol yang syariah itu juga harus dapat izin daripada MUI. Nah, itu kan juga harus yang diperhatikan dari masyarakat. Ketika ingin pinjol, ya pahami dulu aplikasi pinjolnya itu apakah sudah terakreditasi di OJK, sudah terdaftar di OJK, di situs OJK. Kemudian apakah kemudian pinjol itu sudah syariah, terutama kita sebagai umat muslim, kita juga harus memahami itu gitu. Kalau memilih suatu produk baik jasa maupun barang, itu dipahami dulu itu sudah sesuai dengan syariat apa enggak. Tapi dilihat lagi kalau masyarakat sekarang itu pinjol itu banyak banget ya. Nomor 1 itu di Jawa Barat. Itu masyarakatnya pinjol terbanyak di Indonesia. Jawa Barat, kemudian diikuti DKI Jakarta, di urutan kedua, di urutan ketiga itu ada Jawa Timur, dan Jawa Tengah ada di urutan keempat. Itu kan menjadi sebuah hal yang cukup miris lah bagi kita sebagai mungkin ya mahasiswa Fakultas Ekonomi yang melihat pinjol di masyarakat itu memang marak, dan mereka itu kesusahan untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam. Karena tadi ternyata ketika masyarakat tidak memiliki literasi keuangan yang baik, kemudian tidak memiliki planning ketika meminjam uang itu untuk menjadi sebuah aset yang produktif apa enggak, ataupun mungkin masyarakat kita emang budayanya, kebiasaannya, habitnya itu emang konsumtif. Itu kan juga menjadi sebuah PR juga lah, terutama bagi kita mahasiswa melihat itu kan miris gitu. Pun harus dilihat juga bahwasanya tadi generasi yang kemudian menggunakan pinjol itu ternyata juga generasinya kita gitu, generasi Z, yang mana pasti generasi Z itu belum memiliki pekerjaan, kemudian juga pinjol ya pasti untuk kebutuhan mereka sehari-hari gitu, terutama mungkin yang mahasiswa, kemudian untuk yang masih sekolah, ataupun bahkan bocil-bocil pun kadang itu juga menggunakan sistem bukan pinjol tapi pay later. Kayak contoh ketika main game Mobile Legends, Free Fire maupun PUBG maupun game-game online apapun, terkadang itu aplikasi-aplikasi game itu menawarkan untuk top up diamond, cash maupun apapun itu juga menggunakan sistem pay later. Nah, itu kan juga menjadi sebuah hal yang miris. Itu juga termasuk pinjaman online loh, pay later itu. Dan itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, tapi hal itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita sendiri gitu. Tapi lebih dari itu, ketika kemudian terjadi tadi pinjol dengan berbagai produk yang ditawarkan, kemudian dari masyarakat yang sudah terjebak oleh pinjol, dari kita sebagai mahasiswa itu pasti juga harus memiliki yang namanya kesadaran untuk bergerak, untuk memberikan literasi kepada masyarakat perihal pinjol seperti apa, skemanya seperti apa, sistemnya seperti apa, sehingga terhindar gitu. Kemudian kita dari mahasiswa juga harus mulai sejak dari keluarga lah kita memperkenalkan yang namanya ekonomi syariah, karena ekonomi syariah maupun sistem keuangan syariah inilah yang kemudian bisa menjadi jawaban daripada pinjol-pinjol itu. Jangan sampai kemudian ketika pinjol kita hanya memberikan mereka pemahaman aja, tapi kita tidak mengarahkan mereka untuk ke sebuah sistem keuangan yang itu berlandaskan keadilan, sesuai dengan syariat, dan juga tidak memberatkan daripada peminjam maupun nasabah yang sebagai kreditur gitu. Nah, kemudian dari pinjol ini yang mungkin sekarang marak ya, sebagai orang mahasiswa tadi, selain tadi memberikan literasi, memberikan pemahaman, mengarahkan, itu juga kita sebagai kesadaran juga bahwasanya ketika mungkin nanti kita setelah menjadi mahasiswa itu kan ya angkatan kerja dari mahasiswa itu tergolong rendah, bahkan dari angkatan yang SMK aja itu mereka lebih produktif gitu. Dalam artian ketika mereka lulus SMK mereka udah kerja, tapi kalau mahasiswa itu kan kadang nganggur dulu setahun, kita nyari kerja mungkin ada sertifikasi lain, karena sekarang pekerjaan tuh penuh dengan sertifikasi gitu. Itu juga menjadi penghambat daripada mahasiswa untuk terus langsung terjun. Tapi dari pemerintah juga ada yang namanya program MBKM. Ya mungkin itu juga menjadi bantuan dari pemerintah untuk dari teman-teman mahasiswa biar produktif gitu. Nah, dari mahasiswa ini juga harus memiliki kesadaran tadi, sehingga jangan sampai ketika udah menjadi mahasiswa nganggur
ketika pengen daftar kerja mungkin waktu itu belum punya modal untuk akomodasi ataupun logistik di awal, itu menggunakan pinjol, itu diusahakan jangan gitu. Dalam artian ada kok sistem keuangan selain pinjaman online melalui vintage, tapi kita bisa kok pinjem ke lembaga perbankan keuangan yang di situ sudah sesuai dengan syariat gitu. Contohnya ada BSI, kemudian mungkin ada isu juga BMI, Bank Muamalah Indonesia dengan Bank BTN yang akan merger dan sebagainya. Pun ada juga bank-bank perkreditan rakyat yang di situ sudah menerapkan prinsip syariah gitu. Itu aja sih dari saya, Mas Abdillah. Mungkin ini ada sedikit cerita, Mas ya. Ada itu saudara pakai pinjol dan pay letter untuk bukan kebutuhan, kalau menurut saya sih bukan kebutuhan pokok sih, itu ibu rumah tangga masih muda lah, itu buat beli baju, beli apa gitu, semuanya itu pakai pinjol dan pay letter. Terakhir itu kemarin total habis 100 juta. Nah itu gimana tanggapan Mas Siva sendiri tentang itu gitu loh, Mas? Sudah kejadian ini soalnya ya, perihal itu ya, ibu-ibu sosialita zaman sekarang ya bahasanya, yang mungkin dalam artian di kebutuhan rumah tangganya atau pendapatan suaminya itu masih belum bisa menutupi gaya hidup daripada, berarti yang perlu garis bawahi itu gaya hidup berarti. Gaya hidup, karena emang sekarang tuh kita terlalu FOMO gitu, masyarakat kita terlalu FOMO. Kalau ada tren yang kemudian viral, kita itu langsung pengen ikut gitu. Contoh yang viral tuh perihal kemarin ya, banyak banget ya konser-konser baik boy band, girl band maupun dari artis-artis luar negeri yang ke Indonesia. Kayak contoh kemarin ada konser di Coldplay ya. Coldplay itu kan banyak banget loh. Nggak cuman ibu-ibu sih, generasi kita itu juga banyak kok yang kemudian menuruti gaya hidup. Nggak cuman tadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu rumah tangga ya paling tadi ngikutin tren sosialita teman-temannya yang mungkin dari pendapatan suaminya belum bisa menutupi sehingga dia pinjol. Tapi ternyata generasi kita pun sama gitu, dalam artian gaya hidup generasi kita ketika ada suatu hal yang viral, FOMO, kita tuh pengen biar dianggap hits, kita pengen dianggap kalau kita tuh keren lah, Mas. Ya, trendy lah bahasa kerennya gitu. Tapi pada kenyataannya kita belum mampu secara finansial untuk mengikuti standarisasi gaya hidup orang lain yang kita anggap keren gitu. Dan itu kan harus dihindari. Kenapa? Karena nggak cuman memberatkan daripada sisi finansial, tapi juga memberatkan di sisi moral di masyarakat. Kenapa? Karena kan pasti ya, mungkin kalau pinjol dulu waktu pandemi itu cukup ganas, dalam artian belum ada regulasi dari OJK sehingga mereka ketika menagih hutang itu secara bisa dibilang anarkis lah. Kayak contoh tidak manusiawi. Ya, tidak manusiawi, tidak beretika lah, kalau bahasa mahasiswa tidak beretika. Kayak contoh halnya ketika mungkin pinjamannya telat, itu pasti kontak WhatsApp kita yang mungkin ketika kita waktu itu mendaftar pinjol itu sudah kita izinkan aplikasi itu untuk mengakses data internal kita baik di smartphone, di email dan sebagainya. Itu keluarga kita, paling dekat itu dari keluarga kita diberikan pesan maupun bahkan kadang ditelepon secara pribadi oleh bisa dibilang ya debt kolektornya dari pinjol. Itu dengan bahasa-bahasa yang mungkin kurang enak didengar ya, bahasa-bahasa yang sensitif, ataupun bahkan kadang informasi pribadi kita seperti foto dan lain sebagainya itu juga disebar ke teman-teman yang ada di kontak WhatsApp kita. Dan itu untuk apa? Untuk menyadarkan bahwasanya kita harus tadi membayar daripada pinjaman yang telah kita pinjam di awal dan kita gunakan untuk tadi memenuhi gaya hidup. Itu memang sangat mengerikan sih pinjol itu. Bukan hanya ibu-ibu, generasi kita pun sama. Pun kadang yang lebih mengerikan di generasi kita adalah ketika kita ada relationship, kita pacaran gitu kan. Di generasi kita kan ada pacaran tuh. Pacaran itu kan pasti membutuhkan biaya yang besar ya. Ya minimal biaya jajan lah, Mas. Biaya jajan. Bukan tiap minggu lagi, tapi tiap hari kalau kita ketemu gitu kan. Itu kan pasti jajannya nggak mungkin lah di lesehan, nggak mungkin lah cuma jajalin pentol 5 ribuan di pinggir jalan, kan nggak mungkin. Tapi pasti kan ke kafe. Kalau weekend pasti paling nggak nonton, ke bioskop maupun liburan ke tempat-tempat yang memang destinasi wisata yang viral gitu kan. Nah, kefomaan itu membuat generasi kita tadi pinjol. Dan kadang ketika tadi hubungan itu selesai, nah pinjol ini
tadi masih ada hutang pinjol ketika pacaran, dan itu kan bisa menjadi sengketa. Pun sekarang banyak loh sengketa ketika dulu pacaran itu uang yang digunakan ketika menjalin hubungan itu kadang ditotal, kalau bahasa kerennya tuh sekarang split bill gitu kan, tapi setelah pacaran split bill itu ditagih gitu. Dan kadang split bill itu ya tadi dari uang hasil pinjol, mungkin ya juga dari uang yang seharusnya dia gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya ketika menjadi mahasiswa gitu. Itu banyak banget sekarang kasusnya, dan ini menjadi keprihatinan juga daripada kita. Kadang kan pasti kita bisa melihat teman kita yang terlilit pinjol untuk membayar UKT, terlilit pinjol untuk tadi memenuhi gaya hidup, terlilit pinjol untuk memenuhi kebutuhan pacarnya dan sebagainya. Itu kan juga banyak gitu. Mungkin gini Mas, tadi kan cerita pinjol sebegitu mengerikannya. Untuk saya kan belum pernah ambil pinjol nih Mas, sistemnya gimana sih gitu saya? Kalau sistem umum yang mungkin sering banget kita pelajari, baik di podcast kasih solusi, ataupun podcast yang lain, ataupun kita membaca di berita-berita online, skema pinjol ini yang pertama, mereka itu menawarkan ataupun mereka dalam mempromosikan strategi marketing mereka itu sangat luar biasa, gencar banget. Bahkan promosi mereka itu di situs-situs ataupun di aplikasi-aplikasi yang sering banget kita gunakan. Contoh apa? YouTube pun kadang ketika kita menonton entah musik maupun video itu kan pasti ada iklan, dan iklannya itu pasti pinjol. Waktu awal pandemi itu banyak banget. Kemudian Instagram pun sama. Apalagi Facebook itu lebih banyak lagi situs-situs pinjol yang ilegal pastinya, yang memang membahayakan, itu berseliweran gitu ketika kita membuka aplikasi itu. Itu strategi marketing mereka yang sangat efektif. Kenapa sangat efektif? Karena masyarakat kita itu 80% dalam penggunaan handphonenya itu menggunakan media sosial, sehingga platform media sosial itu menjadi platform utama daripada situs-situs pinjol ini untuk mempromosikan brand ataupun jasanya lah. Nah, kemudian yang kedua, skema yang mereka gunakan adalah mereka menawarkan yang namanya pinjaman berbunga rendah. Padahal kalau kita teliti lagi di keterangan ataupun ketentuan dalam perjanjian pinjolnya itu, ternyata skema bunga yang ditawarkan itu bisa dibilang scam ataupun menipu gitu, dalam artian maisir lah ataupun goror, sudah tidak pasti, juga memonopoli. Nah, itu yang harus diperhatikan karena emang masyarakat kita kan minat literasinya rendah, sehingga itu benar-benar dimanfaatkan oleh para aplikasi tadi, bahwasanya dalam perjanjian. Nah, perjanjiannya online, jadi perjanjiannya itu cuman sebatas daripada kita centang-centang pecat-pecat gitu, dan kita setuju terhadap syarat dan ketentuan itu, S dan SK-nya gitu. Sehingga masyarakat kita yang mungkin malas baca, pengennya dapat uang cepat, bunga rendah, bunga cicilannya rendah, ya udah tinggal di scroll aja, nggak dibaca tuh. Padahal klik gitu, ya langsung klik aja, langsung setuju gitu. Padahal kalau dibaca lebih teliti, bunga yang ditawarkan itu memang benar per bulan tadi yang dibilang sama Mas Abdillah, tapi ketika setelah itu bunganya itu menjadi per hari. Kayak contoh bunganya itu 0,5% di bulan pertama. Contoh kita pinjam 1 juta, bunganya 5% nih, berarti kan sekitar 50.000 per bulan ya. Tapi kalau setelah per bulan itu nanti per minggu nanti 5% lagi, 50.000, berarti kan 1 bulan ada 4 minggu, berarti kan 200.000 ya. Nah, kalau per minggu itu nanti kita belum bisa menutup bunganya, itu nanti malah jadi per hari dan sebagainya, sehingga memang bunga pinjol itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena beranak pinaknya itu kita sendiri yang menujui, walaupun daripada kita itu tidak melihat syarat dan ketentuannya, tapi di aplikasi kita setuju pun, kita di situ ada tanda tangan kita, ada KTP elektronik yang seharusnya itu menjadi private banget, yang nggak boleh difoto disebarluaskan di aplikasi apapun, tapi kita foto KTP itu bersama dengan wajah kita, dengan tanda tangan kita, dengan SK yang kita setujui sendiri, sehingga itu mengikat. Nah, itu yang paling parah di pinjol itu, walaupun online, dalam artian kita dalam melaksanakan transaksi itu secara online, tapi di situ mengikat, ada syarat dan ketentuan yang kita setujui, sehingga itulah yang kemudian menjadi momok bagi para masyarakat yang sudah terjerat pinjol tadi, karena sistem bunga yang scam ataupun yang tidak jelas, yang tidak kita baca, ataupun sistem bunga yang dimonopoli oleh aplikasi pinjol itu sendiri. Dan
alhamdulillahnya kan ketika pandemi Covid itu banyak banget situs-situs pinjaman online itu yang langsung diblokir ataupun bahkan langsung diproses oleh Kapolri ya, langsung ditutup kantor-kantor cabangnya itu yang banyak karyawannya, tapi dalam kenyataannya karyawan-karyawan itulah yang kemudian menjerat masyarakat kita sendiri gitu. Itu kan juga miris, dalam artian masyarakat kita yang mungkin waktu itu kurang literasi keuangan, ketika pandemi juga kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak bekerja, tidak ada pendapatan di keluarganya, sehingga pinjaman online itu menjadi sebuah alternatif jangka pendek yang kemudian menyesatkan, yang menyengsarakan, yang memang tidak memberikan keadilan gitu bagi tadi nasabah maupun dari sistem pinjolnya sendiri yang memang pengennya itu memonopoli dan juga pengen manipulasi gitu. Untuk gini Mas, tadi kan sistem apa ya, pinjol, mungkin ini yang sedikit aja tanggapan dari Mas Siva tentang kalau sekarang kan ada judi online sih Mas. Dulu kan orang judi kan paling togel. Nah, kalau togel kan masa waktunya kan 24 jam. Jadi mungkin kita masang hari ini, keluarnya jam 11 malam. Jadi kalau masang 10.000 ya udah jam 11 malam baru keluar. Nanti kalau mau masang lagi nunggu besok. Nah, untuk judi online sekarang kan nggak perlu nunggu hari, bahkan hitungan detik sudah spin terus kita. Ya, spin terus kita. Dasarnya spin terus. Spin terus kan. Nah, ini kan misal 10.000 kan kali duduk 5 menit aja kan habis 50.000 mungkin kan habis kan. Ya, gimana tanggapan dari Mas Pak? Mungkin sedikit aja gitu Mas. Kalau perihal judi online kan sebenarnya di Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 90 itu kan juga dijelaskan gitu loh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun fil ardi khalifah gitu. Sehingga memang dalam dalam Al-Quran sendiri pun sudah mengimbau jauh-jauh hari, bukan jauh hari lagi tapi berabad-abad yang lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah menerangkan ataupun mewanti-wanti para umatnya untuk menjauhi yang namanya suatu hal yang haram gitu, seperti mabuk-mabukan, kemudian juga tadi judi, bahasanya judi lah. Kalau sekarang secara modern judi itu ada yang namanya judi online. Kalau bahasanya apa sih? Kalau kakak Yus gitu apa slot gitu ya, slot dan sebagainya itu. Nah, bagi generasi kita sih sebenarnya yang banyak banget main, pun generasi kita yang terlalu baik lagi FOMO, pengen ikut-ikutan gitu, karena strategi marketing daripada judi online pun sangat luar biasa gitu. Bahkan kalau mau mau secara sejarah juga, sebenarnya dulu di Jakarta waktu masih namanya Batavia itu sebenarnya judi itu dilegalkan. Tapi sekarang mungkin karena emang mayoritas kita itu umat muslim, karena ada tadi ayat Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 90 juga yang melarang perjudian, sehingga mungkin masyarakat pemerintah mulai aware tuh bahwasanya ternyata dalam agama Islam itu melarang yang namanya judi. Kemudian juga masyarakat juga terkena dampak buruk daripada judi itu sendiri, sehingga setelah adanya mungkin Majelis Ulama Indonesia ada kajian-kajian, sehingga judi itu menjadi dalam regulasi itu ilegalkan gitu, sehingga dilarang baik dari pemerintah maupun dari segi agamanya. Kemudian dari judi online juga sebenarnya bagi masyarakat ketika memang menerapkan prinsip daripada fikih muamalah, terutama umat-umat Islam ya, karena konotasi daripada fikih muamalah ya pasti umat Islam sendiri yang akan menjalankan gitu, yang harus lebih berhati-hati dalam aktivitas sehari-harinya. Itu harus tadi memegang prinsip yang namanya prinsip keadilan gitu, karena judi itu nggak adil banget. Karena mungkin kalau istilahnya itu influencer judi online itu kan kalau mereka iklan ataupun mereka live di YouTube ataupun di Facebook di selalu dapat mereka kan langsung istilahnya tuh JP gitu kan, jackpot. Jackpot mereka kan pasti sekali spin berapa 20.000 sampai nanti ketika mereka udah dapat puluhan juta nanti jadi 100.000 sekali spin dan lain sebagainya. Pasti kan mereka selalu jackpot. Itu kan yang menarik masyarakat bahwasanya ternyata ada loh orang yang live gitu kan, ternyata dia itu jackpot, sehingga masyarakat itu
ikut-ikutan pengen adu keberuntungan kan sebenarnya tadi, karena skema Ponzi itu ya tadi beruntung nggak beruntung gitu. Kalau beruntung ya berarti emang lagi dikasih bandarnya untuk hoki menang, kalau nggak beruntung ya tadi boncos, kalau bahasa Jawanya tuh rungkat gitu kan. Bahasa Jawanya tuh rungkat. Nah, di skema judi online itu di generasi kita itu sebenarnya menjadi sebuah hal yang lumrah, karena tadi karena paksaan daripada kebutuhan yang semakin menuruti gaya hidup, sehingga kita pengen mendapatkan uang yang instan, sehingga kita berpikir bahwasanya ternyata judi online itu dengan modal yang mungkin 100.000 mereka lihat di live itu, di promosinya mereka itu bisa jackpot nanti jutaan maupun puluhan juta, sehingga mereka ikut-ikutan mempertaruhkan. Mungkin pertama kali ya 100.000, tapi setelah itu pasti tadi adanya kecanduan ketika kita judi online, ada adrenalin yang kemudian terpacu, yang itu membuat yang dari generasi kita itu kecanduan, bahasanya itu kecanduan dan terus gitu. Bahkan mungkin kasus terbaru ya yang viral banget itu ada bapak-bapak di Depok itu yang sampai menggadaikan sertifikat rumah, tanah dan lain sebagainya, dan dia bapak-bapak itu bela-belain tidur di pemakaman untuk apa ya, untuk judi online gitu. Dan itu kan menjadi sebuah fenomena yang menyadarkan kita sebenarnya bahwa ternyata judi online itu bukan membuat kita untung tapi membuat kita buntung gitu. Sehingga ya tadi lebih berhati-hati, tingkat literasinya harus ditingkatkan, pun tingkat keimanan juga ya ditingkatkan gitu. Jangan sampai kita sebagai umat muslim melaksanakan sholat wajib, tapi pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari kita juga melaksanakan suatu hal yang diharam gitu, yaitu adalah judi. Gitu. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan dari saya nih, pandangan Mas Siva sendiri tentang menjadi mahasiswa. Nah, ini kan saya misal memposisikan, kan ada pikiran orang-orang awam yang begini sih Mas, ngapain toh kuliah, kan sama aja, terus sekarang juga nggak kuliah bisa kerja kok. Nah, untuk pandangan Mas Siva sendiri, apa sih pentingnya seorang mahasiswa gitu loh, menjadi mahasiswa gitu Mas? Untuk menjadi mahasiswa ya tadi benar, bahwasanya mahasiswa itu angkatan kerjanya itu paling rendah. Salah satu strata pendidikan yang memang dalam penyerapan angka kerja itu yang paling rendah itu ternyata malah mahasiswa. Tapi dari saya pribadi ketika dulu memilih setelah madrasah aliyah, dulu saya madrasah aliyah, karena emang basically pondok gitu kan, basically pondok. Ketika dulu ada yang namanya expo kampus dan sebagainya, itu kan pasti pengen keren-kerenan juga lah. Maksudnya jadi mahasiswa kita pakai jas dengan bangganya, itu kan di masyarakat pasti kalau ditanya terdaga, kalau ditanya lagi apa kuliah gitu, jadi mahasiswa di mana, di Semarang, di Salatiga maupun dimanapun gitu kan, itu kan pasti punya kebanggaan tersendiri. Dan kebanggaan itulah yang harus kita jaga ketika kita menjadi mahasiswa, dalam artian ketika mungkin persepsi masyarakat terhadap mahasiswa ataupun kampus itu kan ada berbagai konotasi lah, tapi konotasi yang paling sering kita dengar bahwasanya ya tadi, mahasiswa buat apa sih mahasiswa, orang lulusan SMA aja langsung bisa kerja, lulusan SMP maupun SD pun juga bisa kerja. Tapi yang harus dilihat adalah bahwasanya mahasiswa ini bukan sebuah strata pendidikan yang kita ambil untuk kita mencari kerja gitu, tapi strata pendidikan yang kita ambil untuk tadi mengubah mindset kita, mengubah etika kita, attitude kita, dan juga mengubah generasi selanjutnya untuk terus tadi mengamalkan yang namanya ilmu gitu. Nah, itu 3 hal yang harus kita pegang gitu, yang membuat kita bangga menjadi mahasiswa. Tadi mengubah mindset, bahwasanya ketika kita menjadi mahasiswa kita itu lebih aware gitu dengan perkembangan, baik gak cuman perkembangan yang ada di bangsa kita sendiri, tapi juga bangsa-bangsa yang lain, karena banyak banget program studi yang ada di kampus gitu, gak cuman ekonomi, gak cuman hukum, gak cuman kedokteran dan sebagainya, tapi juga ada seni budaya yang itu kan melestarikan budaya daripada Nusantara itu sendiri. Kemudian juga ada fakultas yang sekarang cukup modern ya, bisnis digital, maupun fakultas-fakultas yang di situ mengikuti perkembangan zaman gitu, seperti informatika dan sebagainya. Sehingga memang dalam menjaga moral maupun etika tadi, kita menjadi mahasiswa tuh lebih aware lah pandangannya, mindsetnya itu berubah, nggak cuman kita mendapatkan pendidikan, kita
asongkan ijazah kita ke berbagai perusahaan maupun berbagai tempat untuk kita mendapatkan pekerjaan. Tapi ketika kita menjadi mahasiswa ya tadi kita terus mengembangkan mindset kita, terus memperbaiki attitude kita ketika di masyarakat, dan juga tadi kita bisa terus mengamalkan ilmu ini untuk generasi selanjutnya, karena nggak semua pekerjaan itu bisa diraih oleh lulusan SMA, nggak semua pekerjaan itu bisa diraih hanya dari lulusan SMP, tapi juga ada kok pekerjaan-pekerjaan yang memang di situ harus mengharuskan untuk kita S1, S2 maupun S3 gitu. Itu sih. Mungkin tadi ya buat teman-teman yang mau kuliah itu, kalau kuliah itu bukan hanya tentang cari kerja, tapi juga tentang mengubah mindset. Mungkin teman-teman yang mau kuliah bisa kuliah di Unisula. Terutama ini yang mau belajar tentang ekonomi, akuntansi bisa di FEI Unisula. Terima kasih Mas Siva atas waktunya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.